Shalom, saudaraku dimanapun berada. Kita bertemu kembali di renungan buka Sabat. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami telah melewati 6 hari bekerja kami. Segala aktivitas kami berhasil karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita telah berada di jam-jam pembukaan Sabat. Mazmur 65 ayat 5 berkata begini, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Mazmur 65 ini ditulis oleh Raja Daud sebagai nyanyian pujian dan ucapan syukur atas 2 perkara, yaitu pengampunan dosa serta kelimpahan hasil bumi yang datang dari Tuhan. Kemungkinan di Mazmur 65 ini dinyanyikan pada hari raya Pondok Daun atau perayaan panen raya di Yerusalem, dilakukan di Yerusalem. Bangsa Israel baru saja mengalami pengampunan atas pelanggaran mereka dan karunia hujan deras yang menyuburkan tanah mereka. Daud memandang kebaikan alam bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari kemurahan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Kata berbahagia digunakan untuk menyatakan bukan sekedar rasa senang semata, senang sesaat. Ashrei adalah gambaran kebahagiaan, status yang diberkati secara rohani, mantap dan dipuaskan sepenuhnya oleh Allah. Mereka yang Engkau pilih, yang Engkau suruh mendekat, menemukan kebahagiaan sejati, menemukan ashrei, dimulai bukan oleh usaha manusia mencari Tuhan, melainkan dari pilihan atas undangan yang berdaulat dari Allah untuk manusia, untuk kepujian bagi nama Tuhan. Ketika kita berada di pelataran, dalam hal ini penekanan di perjanjian lama adalah kemah suci atau bait Allah, tempat berkumpul menghadap Tuhan, menggambarkan hubungan yang erat, yang konstan, bukan sekadar kunjungan sesekali ke Yerusalem. Ketika kita terpuaskan dan kenyang, itu menggambarkan bahwa kebaikan bukan karena kita merasa kenyang, tetapi merujuk kepada kehadiran dan kepribadian Allah sendiri yang memberi kepuasan, baik jasmani, terlebih jiwa rohani kita, dan ini melampaui kebaikan materi. Bagaimana dengan kehidupan kita zaman ini, zaman modern, zaman yang penuh dengan berbagai tantangan seperti hiburan, konsumerisme, dan lain sebagainya. Kita mengejar kebahagiaan yang semu untuk memenuhi segala keinginan kita, untuk terpuaskan dengan hiburan-hiburan
duniawi. Akhirnya kita merasa kelelahan jiwa karena selalu merasa kurang. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Kita terkadang mencari sesuatu yang sia-sia. Oleh karena kita mengandalkan diri, kita lupa dengan Tuhan yang sungguh baik. Raja Daud mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati, asrei itu hanya dapat ditemukan dalam keintiman dengan Kristus senantiasa, setiap saat. Di sanalah kita temukan kepuasan jiwa. Kita tinggal di dalam penyembahan kepadanya, mengikuti setiap perintah-perintahnya, melakukannya dengan setia, dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena ini terjadi karena inisiatif Tuhan bagi kita manusia. Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Itulah jalan pembuka kepelataran kudusnya. Kita datang dengan kerendahan hati. Sahabatnya yang kudus ini, mari kita ingat bahwa kita tidak pernah dipuaskan oleh dunia ini. Kita tidak pernah kenyang ketika kita berusaha di dunia ini. Namun, ketika kita datang kepada Tuhan, kehadiran Tuhan secara pribadi oleh karena hubungan kita yang mendekat dengan pelatarannya, bukan sesekali, tetapi menetap. Inilah hubungan yang erat yang Tuhan kehendaki terjadi bagi saudara dan saya. Nikmati kehadirannya sahabat ini. Hadiratnya hadir, menguduskan saudara dan saya adalah kebahagiaan, adalah sukacita. Terpujilah nama Tuhan untuk kebaikannya ini. Sukacita, shalom sahabat, akan menjadi perenungan kita terus-menerus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sahabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Hanya Engkaulah yang dapat mengenyangkan kami. Hanya Engkaulah yang dapat memuaskan jiwa kami. Kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati.